warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul di musala yang tercinta kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita, Nabi terakhir, suri tauladan kita, Imam Mujahidin kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama ini dari zamannya kebodohan sampai zamannya ilmu pengetahuan, dan yang telah membawa agama ini dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang, dan yang kita nantikan juga syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ketiga kalinya, sebelum saya memberikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Diyaudin, kelas 7, sekolah di Yayasan Insan Sedika Nabi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang ceramah tentang sejarah singkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ab bin Adnan. Selanjutnya, kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah Rabiul Awal, hari Senin tanggal 2. Selanjutnya, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid. Sedangkan kematian ayah, ibu dan kakeknya Rasulullah SAW. Ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 28 bulan. Ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Sedangkan kakeknya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Selanjutnya, nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jubair bin Mut'im berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Al-Mahdi, sebab Allah menghapus kekufuran. Saya adalah Al-Hasyir yang mengumpulkan manusia. Saya adalah Al-Aqib yang tidak ada nabi lagi setelahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, masa kecilnya Rasulullah di Mekah dan pergi menuju Syam. Lalu Rasulullah menikah dengan Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam
ketika dalam keadaan yatim piatu, Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah itu Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran jahiliyah apapun maksiat-maksiat dan juga dari semua aib. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat pada Nabi, di antaranya Nabi bersifat jujur karena amanah. Kejujuran dan kesuciannya. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi Muhammad pergi bersama pamannya menuju Syam yang pertama kalinya. Lalu ketika sampai di Busra, Nabi Muhammad melihat pendeta yang bernama Bahiro. Lalu Bahiro tersebut mendatangi Rasulullah SAW sambil memegang tangannya. Lalu dan dia berkata, ini adalah Tuhan semesta alam, ini adalah Rob untuk semesta, ini adalah utusan Rob untuk semesta alam. Ini adalah Nabi yang diutus untuk semesta alam. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Hurairah, dari manakah kamu tahu tentang hal ini? Kemudian Abu Hurairah tersebut menjawab, sesungguhnya ketika kalian dari Aqabah tidak ada bebatuan dan pepohonan kecuali hanyalah bersujud. Ini terdapat di dalam kitab suci kami. Kemudian Wahyu tersebut menyuruh Abu Thalib untuk kembali bersamanya karena khawatir ada kejahatan dari orang-orang yang dilakukan orang-orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Dan ketika Nabi Muhammad pergi ke Syam kedua kalinya, Nabi Muhammad pergi ke Syam bersama Khadijah radhiyallahu anha dan budaknya untuk berniaga ke pasar di Makkah Busra. Lalu ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW ketika di Gua Hira, di Gunung Mekah. Sejak itulah Nabi Muhammad menjadi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis di Mekah, tidak membelakanginya, tetapi ia menjadikan di depannya. Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Selanjutnya hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah hijrah di Mekah selama 13 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah selama 10 tahun bersama Abu Bakar As-Siddiq dan budaknya yaitu Amir bin Fuhairah, dan juga bersama penunjuk jalan yang bernama Al-Quraikib Al-Laisi yang ia masih kafir. Selanjutnya wafatnya Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada umur 93 tahun. Lalu Nabi Muhammad SAW dimakamkan ketika waktunya di malam Rabu. Dimakamkan oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat Rasulullah yang lainnya. Rasulullah SAW juga dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat yang lainnya. Lalu disolatinya tidak berjamaah, tetapi disolatinya sendiri-sendiri. Rasulullah SAW dilapisi oleh 3 lapis kain putih dari negeri Yaman tanpa dan juga tidak memakai gamis ataupun sorban. Rasulullah SAW diselimuti oleh kain yang berwarna merah. Dan juga Rasulullah SAW dikubur dengan 9 batu. Rasulullah SAW dimakamkan di sekitar kamar Aisyah radhiyallahu anha dan begitu pula dimakamkan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita dan menambahkan wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.